Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 181 sampai 183. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru mendirikan sholat maghrib berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, malam ini kita masih membahas tentang materi akhlak. Jadi masih berbicara tentang akhlak. Landasannya surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Jadi ada beberapa pelajaran berkaitan dengan akhlak yang bisa kita petik dari 3 ayat yang kita baca di awal tadi. Yang pertama di ayat 181,
Auful kaila wala takunu minal muhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah engkau termasuk orang yang merugikan. Di ayat 182, wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Ini berbicara tentang kejujuran dalam menakar. Karena ketika kejujuran dalam menakar itu tidak ada, pasti ada yang dirugikan. Maka ini termasuk perbuatan zalim. Sekarang semenjak ada sosial media, kemudahan merekam, Pak. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak saja cara bagi pedagang, ini kan pedagang yang banyak disorot itu kan pedagang, untuk berbuat curang. Walaupun yang dilakukan oleh pedagang itu kecurangannya sedikit gitu. Ya, kalau sekilo dibikin 8 on gitu. Atau ketika menimbang dikasih pemberat. Ketika sudah dibungkus, bungkusan lain yang malah dikasih, yang dibungkus tadi ditaruhnya lagi, yang banyak cara itu. Berarti ada yang dirugikan. Kalau sedikit saja itu sudah zalim, apalagi besar, yang ternyata tidak saja dilakukan oleh pedagang yang boleh jadi tingkat pendidikannya rendah, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya itu sudah mentok. Kenapa sudah mentok? Gak ada lagi di atas itu. Memang godaan berbuat curang ini luar biasa, ya, luar biasa. Karena kerajaan tidak boleh, Pak. Kalau tidak mau bahangko, ya kan, mau timbangan, kan dapat itu, ya kan? Tapi boleh jadi hasil yang didapatkannya itu banyak gitu. Ya kalau pedagang tadi satu orang belanja, anggaplah dapat untung 2 on satu orang, Pak. Kalau yang belanja 50 orang lumayan itu. Ya, kalau yang kemarin itu kan juga begitu. Cuman kecek kawan, itu makan surang saya. Dan namu bagi-bagi. Iyo kalau yang curang, bapak bagi-bagi curang juga. Cuman setelah teman kawan, Pak, kok bisa ketahuan? Kecek kawan itu makan surang saya. Nyoko adon tidak dapat bagian. Sama kau kaduan. Asli kok kan? Ini masalahnya masalah tak berbagi atau masalah curang ya? Akan itu. Ya karena katanya kalau bagi-bagiannya pas, Pak. Dak adonan dak dapat sudah aman, Pak. Yang aman itu apa namanya? Berbuat curang itu aman. Mungkin bahasanya tadi dak tatangkok kayak gitu. Kak boleh pandai juga, kawan. Kok kan dak pandai berbagi juga, kawan. Nah, itu namanya ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, itu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya kan? Ya terlepas apakah kemudian karena tidak mau berbagi, yang jelas itu curang. Itu kecurangan. Tapi kalau berbicara tentang berbagi dalam kebaikan, itu bisa masuk, itu kata ulama, dalam auful kail. Jadi mencukupkan takaran. Kadang kan tiba di kerajaan, Pak, mana tanggung tuh? Ini suruh kawan kerja sama. Tiba ada banyak nih sah. Itu dah auful kail lah, rugi kawan. Panik kawan Pak sampai malam kerajaan. Tiba dapat, Pak, nyelentuh suruh. Seperti ini lah bagus ya. Itu dalam hal yang baik itu oke, Pak. Boleh kan? Artinya kalau memang kita kerja itu ramai, kan gitu, berkelompok, dapat Pak, dibagi juga kawan. Ya, karena awak saja katanya. Tapi ada loh tipikal orang yang seperti ini, Pak. Ini kalau dapat manian gitu kan. Habis orang lain baru mengecek.
makan surang. Ini berkaitan dengan yang halal sebenarnya, kan halal. Kalau tadi memang jelas itu curang. Kalau ini berbagi dalam hal yang halal. Ada orang-orang yang tidak memenuhi sukatan ini gitu, takaran ini gitu. Kadang-kadang di awal ini janjian pokoknya kalau dapet jangan boleh. Nah, kan gitu. Kalau dapet jangan boleh. Lah dapet nih aneh-aneh. Ya kan? Ah, ya, ini tidak bagus. Orang-orang seperti ini tidak bagus. Jadi wa'aful kail wa la takunu minal muqsirin wazinu bil qistosil mustaqim. Jadi berbicara tentang curang, berjanji itu juga bisa masuk ke ulama. Yang pernah kita bahas Bapak Ibu. Developer dari awal lama ngecek Pak, bebas banjir. Bapak banjir, nah, kan ini. Nyoba itu kan dari buku, jadi dari belakang bajunya. Berarti banjirnya bebas. Bebas masuk komplek. Nah, itu bagilah. Samulo cerita kawan kan, dijamin tidak rusak kan itu. Apa kok rusak? Yang membaca itu bahasa Arab dari kanan ke kiri. Rusak tidak dijamin. Nah, itu bagilah. Ya, tidak baik gitu. Itu juga termasuk kecurangan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'aful kaila wa la takunu minal muqsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu menjadi orang yang merugikan. Termasuk orang merugikan, itu kan merugikan. Kamu kan apa? Ya, Mbak, kamu ngecel, awak lagi jadi situ. Terima, saya menjadi masih. Tapi kan kita dirugikan, ya. Itu berbicara tentang menakar, ya. Wa'aful kail. Nah, jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Tapi ada yang disebut merugikan ini tidak selamanya dalam bentuk materi gitu. Ya. Kalau ini kan tekstualnya kan menakar ya. Menakar kan seperti jual beli gitu. Tapi ada yang kontekstual gitu. Atau yang bukan bernilai materi. Contohnya begini. Kalau kita kemudian menilai seseorang itu Pak, tidak seimbang, kan wa'aful kaila kita bilang. Sempurnakanlah takaran. Jadi kalau kita tidak sempurna, contoh dalam membicarakan orang, yang dibicarakan itu selalu keburukannya, Pak, selalu keburukannya. Itu merugikan orang itu. Karena tidak wa'aful kaila, harusnya kan seimbang. Jangan keburukan orang saja yang dibicarakan. Kebaikan orang itu juga harus dibicarakan, Pak. Tapi kalau kebaikan saja dibicarakan, keburukannya nah itu bagus itu. Itu mantap kan. Jadi kebaikan saja dibicarakan kan, keburukannya tidak usah kan. Nah, itu. Tapi ada orang yang keburukan saja yang dibicarakan. Ini tidak disebut wa'aful kaila. Sehingga ada nanti yang dirugikan, Pak. Kalau tiba dibuka usaha Pak, gara-gara postingan kawan, dah tiba kawan kok kagak ada ya, berarti waktu. Karena dia mengekspos itu yang nggak bagus saja yang dieksposnya, Pak. Atau boleh jadi di situ ada apa? Fitnah. Ada fitnah. Jadi yang disampaikannya itu ya fitnah atau hanya sebatas kejelekan-kejelekan gitu. Sehingga banyak merugikan. Ya seperti tadi lah. Tidak ada orang namun tinggal di situ kos lain. Karena berita yang disebar itu tidak lagi proporsional, tidak udah kadang sudah ditambah. Karena mana aful kaila itu kan ada penambahan atau pengurangan. Jadi bisa jadi ada ditambah-tambah. Cerita enggak sama rada, cuma tambahan Pak. Dan kawan mengecek Pak bunyi saya tak dengar. Tapi di bodinya mah tidak bunyi saya. Itu nampak lo dia putih malam hari di rumah rumah. Tidak lu cek dulu tuh, akanlah, ya kan? Sudah masuk ke fitnah, mengada-ada itu tidak proporsional lagi. Ya artinya tidak ada kejujuran lagi ya, karena sudah memfitnah. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, itu merugikan itu. Tiba di awak bana, berita itu tidak betul. Itu kan merugikan kita.
Ada. Pesulap merah. Apa kalian tahu pesulap merah? Pesulap merah atau rambut merah itu. Baju merah. Pesulap merah. Yang dianggap merugikan Persatuan Dukun Indonesia. Jadi Persatuan Dukun Indonesia merasa dirugikan. Hah? PD. Iya PD. Tapi jangan bukan PD itu. Persatuan Dukun. Kok kan ya? Persatuan Dukun Indonesia. Tidak tahu juga kalau ada kependekannya. Tapi itu kan sempat melayangkan suratnya. Persatuan Dukun ini sempat melayangkan surat bahwa mereka itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran pesulap merah ini, Pak. Semenjak ada pesulap merah, job mereka jadi sepi. Aduh, dukun bisa sepi job. Ini magi pengasih orang, magi pelaris. Ini tidak laris. Kan lucu. Dukun magi pelaris orang dan ini tidak laris loh. Itu lucu itu. Jadi betul kata yang pesulap merah. Kenapa marah sama saya? Kan dia punya pelaris. Orang jadi pelaris supaya ke daerah ini. Orang jadi pelaris Pak supaya usahanya lancar. Akibatnya tidak bisa lancar. Berarti bohong gitu. Kan dia bohong. Berang ini dukun-dukun kemana? Berang. Ya memang model itu loh ya. Kalau ya memang banyak yang dibuka ya kan itu loh. Kan banyak yang dibuka. Artinya dia mengakui juga kalau sulap ini tidak bisa juga dikatakan baik. Karena sulap itu kan ada perbedaan pendapat juga di kalangan ulama. Kalau sulap tanpa menggunakan bantuan jin, hanya trik ya, kecepatan tangan, itu memang ada perbedaan pendapat. Nanti Bapak Ibu kalau punya tafsir Al-Quranul Karim karangan Profesor Mahmud Yunus, beliau berpendapat tidak haram. Karena itu sebatas hiburan kata beliau. Permainan saja. Tidak menggunakan bantuan jin, ya kecepatan tangan. Ya, itu pendapat, kan balik lagi ke pendapat. Tapi pendapat ulama yang lain tetap hukumnya haram. Karena yang namanya sulap itu kan ada manipulasi, kebohongan lagi ya. Kan membohongi itu Pak. Jadi ada dua pendapat kalau sulap. Jadi dia mengakui juga kalau sulap ini apa ya, ada kebohongan ya. Membohongi, karena trik ya kan itu, trik. Jadi kalau ada sulap, kalau bisa nak menonton, tidak usah salah tonton sulap. Tapi semenjak ada pesulap merah, memang apa tertarik juga kita apa masalahnya? Karena dia membongkar. Banyak trik-trik dukun selama ini dibongkarnya Pak. Aduh lo menangkap tuyul, bohong itu trik itu cuma. Nah dukun kalau mau dilipu bayang menangkap tuyul, nak tanggung. Padahal trik itu. Hanya contoh sekali Pak. Ya kan? Tempat kosong gitu kan, tiba-tiba ada ikan. Ini trik, seperti itulah dukun menangkap tuyul. Habis itu malah orang mau undang dukun, menangkap tuyul malah. Itu trik kan lah, itu termasuk menggerakkan segala sesuatu, trik semuanya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu boleh jadi disebut merugikan, Pak. Tapi kan merugikannya merugikan yang apa ya? Ya, bisa memberi pelajaran karena katanya banyak mereka itu yang melakukan trik tadi itu kan ngambil duit dari orang. Jadi kalau trik itu hanya sebatas hiburan tidak masalah, tapi kan banyak yang ngambil duit Pak dari pasien. Ya, yang Gus Samsudin, yang mengkilik terus sama Pak, yang bongkar tidak ada kayak itu ada itu ya, ada cara dia. Jadi karena sudah mengambil untung. Kemudian tidak sedikit di antara mereka yang memang menggunakan agama untuk melakukan perbuatan itu. Kan itu Pak, pakai sorban. Kan itu pakai sorban, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Padahal trik cuma. Kan itu yang. Jadi kalau itu mungkin cara Allah ya, membongkar gitu, membongkar. Jadi dukun dibongkar oleh dukun. Kan gitu. Dukun lo membongkar. Tidak tahu juga dengan kasus yang sedang trending topik sekarang ini kan, ya, institusi itu juga yang membongkar gitu ya. Kalau orang lain bongkar tidak berani lah Pak, tidak berani lah. Sama aja dukun, awak enak dukun takui Pak. Pesulap merah aja santet silakan. Kalau mau santet saya silakan. Kalau awak kan nggak ragu just Tapi kalau mereka dengan mereka tahu celahnya. Ya. Nah jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tekstual, ada kontekstual. Artinya ada materi juga, ada non materi. Jadi kalau berbicara tentang wa'afu
auful kaila ya, wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistosil mustaqim. Ini berkaitan dengan mencukupkan takaran atau menyempurnakan takaran ya. Termasuk juga kalau kita baca Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat ada pendapat ulama, ambillah olehmu ya, ambillah oleh kalian sebagaimana yang kalian beri, sebagaimana kalian memberi. Jadi ambillah oleh kalian sebagaimana kalian memberi, dan berilah oleh kalian sebagaimana kalian mengambil. Ada pula yang membahas seperti itu. Ini menarik Bapak. Karena begini, kan ambillah oleh kalian sebagaimana Anda memberi. Ini kan masuk dalam kategori timbangan tadi rata. Ya kalau tiba di kawan kan itu menyumbang sakete makan datang gomonya. Dulu orang bilang Pak, ibu menyumbang mah, ibu tiba makan, oh lah, wah yo ibu orang itu kan kalau dalam pergaulan nggak masuk itu Pak. Nggak masuk. Itu kalau makan banyak menyumbang harus banyak loh Bu, baru masuk ya. Tapi makan sakete menyumbang sakete aku cek kawan. Kadian ini makan udah macam makan kita ya kucing. Tak ada biar kawan. Tapi tiba menyumbang kan ada masuk-masuknya wak menyumbang untuk makan bersama itu Pak. Cari ibu makan nyuapin. Itu masuk juga dalam kategori kalau di pergaulan ini. Jadi artinya ambillah oleh kalian sebagaimana Anda memberi. Tahu diri juga Pak. Awak magi enggak lo banyak gitu kan. Ya tahu diri lah kan, artinya kalau sama banyak lo diambil wah lo kawan mencari Pak. Tapi kalau awak menyumbang banyak, makan banyak, orang enggak ada masalah. Orang banyak makan, tapi dia menyumbang banyak. Enggak apa-apa kawan. Dia jalannya banyak nyumbang banyak. Enggak masalah. Jadi ini masuk juga dalam kategori auful kaila. Jadi wala takunu minal muksirin. Sebab kalau menyumbang sekete ibu makan banyak, tabiat punya kawan. Dia gara-gara mencari kawan makan banyak, dan lain ragu. Cukui Pak. Langsung mau menyumbang cukui tadi. Tapi dia kawan seorang makan banyak makan, akhirnya nan banyak menyumbang tadi ragu dia Pak. Salahnya nyala cukui kalau kita kumpul tadi. Itu kalau di dalam pergaulan. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak namanya, akhlak. Jadi auful kaila wa la takunu minal muksirin. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan. Ya, bahkan tidak saja merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri. Kalau dulu pernah kita bahas yang disampaikan Buya Hamka itu kan jelas. Kalau orang sudah curang dalam menakar dan menimbang kan begitu kata Buya Hamka. Ketahuan Pak, itu kada itu tidak tahu orang. Tutup salah ada itu. Karena boleh jadi nanti orang yang kena curang ini Pak, dia akan cerita kepada orang lain. Usah kagak ada itu lagi. Ambusnya kepatang tidak cukup gitu kan itu. Akhirnya kan lama-lama orang juga tidak datang. Nah, ini yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi kalau disebut muksirin, yang rugi itu bukan saja orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Bahkan boleh jadi kita juga akan mendekam di dalam penjara karena tidak menyempurnakan takaran tadi, ya kan? Nah tadi pun 1 juta nyustor sampai puluh juta contoh, tak kumpul ratusan Pak, nyustor puluhan nih, berarti kan tidak ada wa'aful kaila. Orang kalau menyetor sampai 100 juta, ya, magi setorannya 400 juta ini contoh. Tapi kalau 400 juta disetor 350 juta, berarti kan ada 50 juta yang tidak masuk dalam kategori wa'aful kaila. Nah, ini tidak saja merugikan orang, tapi juga merugikan diri sendiri. Kalau lah karena ya, lah masuklah penjara, barang kainu diri orang. Nah, itu tidak tanggung ruginya itu, bukan di akhirat saja, di dunia saja sudah rugi Pak. Yuk kapan kok tidak tahu saja. Yuk kalau seorang istri bagaimana? Anak-anak bagaimana? Ya kan? Kalau lakannya adik itu dikawan kan? Apa malia anak jadi apa? Kenapa? Makanya efek Sambo itu kan disampaikan jangan sampai anak-anak dan keluarganya, kan anak keluarganya itu dapat itu, jangan sampai. Tapi kadang-kadang ibu-ibu membaca di TikTok tuh kan, orang gerak jalan polisi tegap-tegap nyari Sambo. Ampun deh.
Itu hati-hati ibu, besok bisa kena itu. Kemarin sudah ada yang kena itu Pak. Gara-gara memposting kembali postingan sebuah berita itu pidana. Dia posting kembali postingan, nggak boleh kan? Nyeposting. Ini hati-hati juga. Karena itu bisa masuk ke penghinaan. Jadi bapak ibu umpamanya kan sekarang kan sedang jalan nih kasus Pak Sambo nih. Ya polisi model itu tegak nih berjalan Pak, Sambonya. Sambo lewat ya. Sambo lewat. Itu sudah menghina itu Pak. Kita yakin ini kan bukan institusinya, personnya kan oknum. Jadi jangan sampai kalau itu tidak lama Pak. Ya. Kalau tiba dia awak mana baru rasanya Pak. Awak berjalan itu nyari di kawan. Dari ibu-ibu lo yang cari. Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak terjebak melakukan itu. Kita ya biarkan saja lah kasus ini mudah-mudahan ditangani oleh orang yang memang menangani dengan baik ya. Kita tunggu saja lah hasilnya kan itu. Kok kadang-kadang lah sama lo wajib penyidik. Sama lo wajib penyidik. Awak ada penyidik, tapi gaya-gaya penyidik. Update tapi status update tapi. Aku cek kawan. Dan ini posting benar lo tahu cuma ini kawan itu kan hobi memposting. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qistosil mustaqim. Kemudian ada lanjutannya dari ayat ini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu merugikan hak-hak manusia. Ya. Janganlah merugikan hak manusia. Jadi mengurangi hak mereka itu kan termasuk merugikan. Kan ada hak, ada kewajiban. Ini ayat kan juga berbicara tentang hak dan kewajiban, tentang hak dan kewajiban. Kalau di rumah tangga, kalau keseimbangan hak dan kewajiban ini ada, maka keluarga itu akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kewajiban kan apa yang harus dikerjakan, hak kan apa yang diterima. Kalau suami punya kewajiban mencari nafkah, haknya apa? Dilayani oleh istri. Ya kan? Kalau umpamanya dalam hadis Nabi yang sering kita baca kan apa? Idza atau hu, ya idza amartaha, kalau seandainya diperintah atau atsu, maka dia taat. Jadi kalau hak suami apa? Ditaati istri. Ya. Kemudian apa? Idza aksama alaiha kabalatsu. Kalau diberi, berarti kewajiban suami kan memberi nafkah. Haknya apa? Ucapan terima kasih dari ibu. Itu hak suami Pak, berdasarkan hadis Nabi ini. Jadi kalau istri bapak dan mengucapkan terima kasih, tolong diingatkan Pak, terima kasihnya mana? Kan gitu. Karena itu hak bapak. Berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa ciri-ciri wanita soleha itu kalau diberi, dia berterima kasih. Memberi kewajiban suami, berterima kasih kewajiban istri, dan itu hak suami. Bukan indah anil. Ini komentarnya bila kurang Pak. Kalau balap ini diam saja nih. Harusnya ibu menjalankan itu supaya masuk dalam kategori wanita soleha. Kalau dia itu terima kasih, itu hak Pak. Seimbang adalah hak dan kewajiban. Inilah yang membuat suami jadi semangat Pak. Ambo kalau jorong rumah boyo, semangat mencari. Kok enggak? Dia anil kan. Modeli kok harus salah kadang-kadang pada baju. Dan miso anita mau ditinggal gitu. Jadi ada keseimbangan hak dan kewajiban. Ya. Kalau umpamanya dilihat iza nazarta sarrats ka ilaiha ini. Kalau dilihat maka membuat kamu menjadi senang. Maka hak suami apa? Hak suami kalau dalam hadis Nabi tadi apa? Penampilan menarik ibu itu hak suaminya. Karena ciri-ciri wanita soleha itu kan kalau dilihat Pak menyenangkan. Berarti kewajiban ibu bersoleh. Hak suami apa? Menikmati cantiknya ibu tuh. Senang hatinya itu mencari uang. Itu hak dan kewajiban. Sehingga suami berpikir Pak, dak rugi ya mau ngagi biti banyak orang rumah. Lai pandai lo ya kan itu. Lai rancak lo ya kan. Lai basoleh lo kan itu. Biar Pak jangan minta istri penampilan menarik piti payah keluar itu. Kok asalkan pakai salon aja suami jangan hemat Pak. Itu banyak. Yang namanya bersoleh itu memang butuh biaya, Bu.
biaya, pedikurnya, medikurnya, facialnya Pak. Ya, banyak biaya Pak. Sekali pai ketampe apa orang, cari apa, hei, 1 juta mati Mas. Ya sekali-sekali perlu, kayak gitu ya. Nah, itu bagian dari, termasuk membuatkan makanan, membuatkan minuman seperti yang kita bahas. Itu kan hak suami, kewajiban istri. Makanya kadang-kadang diberikan tua Pak, ada lo galak kawan kalau mencelik kawan kau masang teh manis ke ganti makan aja kawan. Balapi ayam tadi ya. Iko lo kecil kawan Pak. Ya, balapi ayam ada aku bawa minum di rumah di sebenarnya lain. Cuman kawan kau ingin lo Pak sama-sama makan. Cuman galak muncul. Ibu kan ya lo semenjak suami pensiun aja dah lo gue. Nggak cerita semenjak pensiun Pak. Semenjak pensiun itu biasa aja Pak, ada di meja. Semenjak pensiun udah ada aja kalau ada. Ambil salah suka kan. Lah ya udah protes ibu udah ada terusan. Itu berarti ibu juga mengurangi hak suami. Karena bagaimanapun kan kewajiban istri untuk berbuat baik kepada suami itu tidak habis-habis. Jadi dulu di masa suami belum pensiun, nah itu kan memberikan yang terbaik buat ibu. Ya kalau hari ini pensiun ya tetap harus berbuat baik ya istri kepada suami. Tapi memang ada juga galak minta bantuan tindak Pak. Kecil beliau mah itu ya, semenjak pensiun tidak ada lagi saja. Dulu lah itu tindak. Nanti ada ibu nama jadi apa? Nah mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau tidak, baik. Nah Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini juga sekali lagi seimbang ini kan apa? Contoh begini Pak. Kalau ada kita mempekerjakan orang itu kan dia menjalankan kewajiban. Berarti haknya kan menerima upah dari kita. Makanya Islam kan sangat menjaga Pak. Jangan sampai upah itu tidak dibayar sebelum kering keringatnya. Ya, itu menjaga keseimbangan. Kewajibannya sudah dijalankan, haknya diterima. Itu kalau tidak maka terjadi kezaliman. Bahkan yang terjadi Bapak Ibu, ada yang sebaliknya Pak. Tukang kok, lebih upah kerajaan udah selesai. Dulu udah tua. Ini tiap minggu minta kali kan, minta kali. Upah habis, kerajaan udah selesai. Tukang-tukang tuh hilang Pak. Ini banyak kejadiannya. Ya, jadi kalau cerita nanti, kok cerita lo, kok ambomu diri dulu mah, ambomu diri dulu aja. Aku cek kawan, mako besok kalau keraju, ranjan sadua yang gitu aja. Dioper ya, diagak keralamu keraju, sampai nyajar mau deh Pak. Sebab tidak sekali 2 kali ada kejadian seperti ini. Upah lah habis nyambi Pak, keraju udah selesai. Ini kan zalim Pak. Makanya kalau disebut curang tadi, yang seperti ini pasti tidak dipakai lagi nih Pak. Kalau model itu gaya keraju malu orang mau pakai. Ada kadang-kadang adil Pak, dia kadang di kawan, kamu sarankan tidak usah pakai beliau lagi. Tidak cigun karena itu aja. Atau kalau ingin inyo keraju, upah itu diapon. Jangan langsung diaju. Berarti kan diatur gitu ya, supaya tidak kena tadi itu. Ya. Jadi ini masuk juga dalam kategori wala tabkhasun nasa asya'ahum, berkaitan dengan dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Nah, di sini Bapak Ibu tidak selamanya materi, Pak. Karena yang namanya hak itu sekali lagi Bapak Ibu tidak selamanya materi. Contoh suami tadi loh. Suami memberikan materi dengan senyuman ibu itu saja sudah terpenuhi hak suami itu. Mencari dia itu sanang, dia alhamdulillah ada aku itu Pak. Besok kadang dari rumah kan itu senang. Sama dengan Bapak Ibu umpamanya diangkat menjadi RT Pak. Diangkat menjadi pengurus masjid. Berarti kan Bapak Ibu menaruh kewajiban di pundak beliau ini Pak, sebagai ketua masjid, sebagai ketua RT, ada kewajiban. Maka penuhi haknya. Apa haknya? Dihargai Pak, didukung. Bukan tidak. Kewajiban disuruh Pak, tapi kerajaan tidak pernah menghargai, maka zalim. Ini terjadi Pak. Padahal beliau kerjanya sudah bagus, kan kewajibannya sudah dijalankan. Cuma ada yang mencicik pecemeh itu Pak. Tidak ada penghargaan. Nah itu tidak ada keseimbangan namanya Pak. Ya, yang namanya
ketua komisi, tidak mengaji Pak. Kerja, tapi ada terkadang tidak seimbang dia. Kewajiban dijalankan, tapi hak tidak diterimanya. Ya kan? Jangankan pujian, malah celaan saja. Dan biasanya itu kan tidak banyak, ada 1-2 yang seperti itu merusak. Berarti di situ tidak ada keseimbangan itu antara hak dan kewajiban. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menghargai kerja orang. Karena pendapat ulama, orang yang bisa menghargai kerja orang itu menunjukkan kesempurnaan akalnya. Orang yang bisa menghargai kerja orang itu menunjukkan ketawaduannya, kerendah hatiannya. Nah, berarti kalau orang tidak bisa menghargai orang, bisa jadi sombong dari situ. Ya bisa jadi tidak sempurna akalnya. Sehingga jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbicara tentang nasihat dan celaan begitu, Pak. Kalau kita menyampaikan keburukan orang langsung kepada orang bersangkutan, itu bisa disebut nasihat. Idza wa'azan nas fima bainahu wa bainahu fahiya nasihat. Tapi kalau dia menyampaikannya di hadapan banyak orang, ala ru'usin nas, fa inna ma wabihu, itu bisa menjadi celaan, Pak. Bisa jadi celaan. Ya kan? Kalau nasihat man to man, itu baru nasihat, Pak. Tapi kalau menyampaikannya di hadapan banyak orang bisa jadi celaan. Itu salah satu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab, terakhir wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah engkau merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada bahasa merajalela. Kalau kita baca Bapak Ibu, merajalela ini kejahatannya sistematis. Sistematis, Pak. Kalau orang mencilok ayam itu tidak sistematis, Pak. Mencilok ayam di kampung rumah, mencilok ayam, mencilok padi, itu ada kejahatan ini yang memang sistematis. Luar biasa strukturnya, Pak. Bukan saja lokal, sudah nasional bahkan internasional. Jaringan narkoba, minuman keras, itu tidak main-main itu, Pak. Ini yang disebut wala ta'saw fil ardi mufsidin gitu. Jadi ada orang-orang kalau berbuat kejahatan ini, Bapak Ibu, luar biasa, Pak. Kekuatannya sudah disusun. Bahkan sekali lagi sudah internasional gitu. Jadi sekali tak buka mengamuk, oh iya gawat mau diliko, nanti baru mengamuk, Pak. Dek tahu mau diliko banan. Nah itu yang wala ta'saw fil ardi mufsidin. Berbuat kerusakan, ada pula yang merajalela berbuat kerusakan. Nah ini yang dimaksud wala ta'saw fil ardi mufsidin. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada. Pas. Pas waktu Isya. Dari Ibu ada? Cukup? Ya, kita kasih waktu 1 saya tahu. Ini kan nanti ada perkembangan itu berlaku juga nggak itu? Kalau ini konteksnya kalau manusia kayak kalau Allah berlaku juga nggak kayak ini? Ya, masuk. Kita berbuat amal, akhirnya jumlahnya juga amalnya lebih banyak juga itu kebaikannya kayak tadi. Kalau ini kan antara manusia sama manusia. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya pembahasan ini kita memang lebih fokuskan antara manusia dengan manusia. Kalau kepada Allah ini juga berlaku. Contoh di surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar, itu hak. Jadi Allah memberikan rezeki, itu hak manusia memperoleh rezeki itu. Tapi kemudian harus ada keseimbangan gitu. Dia harus penuhi kewajibannya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Ketika tidak ada keseimbangan itu, maka disitulah zalim kan itu. Allah diibadahi, tapi kemudian dia mengibadahi selain Allah, yang memberikan nikmat kepada dia, tidak dia ibadahi. Berarti ini zalim. Maka zalim yang paling besar itu adalah syirik. Zalim yang paling besar adalah syirik. Jadi terhadap Allah juga kita diwajibkan untuk ada keseimbangan. Bagi kita, kalau bagi Allah, Allah maha memberi. Jangankan orang muslim, orang mukmin, orang kafir saja Allah beri. Tapi dari kitanya, Pak, apa hak Allah itu harus kita penuhi. Beliau diibadahi. Nah, karena kita masuk dalam kategori zalim. Baik, Allah a'lam. Itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam ini. Cuma ada terakhir kemarin sebentar sedikit. Seorang suami nanya, Pak, ambo takwid kalau zalim ku Ustaz. Sebab orang rumah ambo, nah gitu. Orang rumah ambo kalau ya kok istri ambo zalim takwid.
Sebagaimana pembahasan Ustaz, tak juga udah bisa bersama-sama gitu. Tambah kecen, papanya siapa memaafkan orang rumah dan itu. Disebabkan ketidakseimbangan itu boleh jadi kan karena capek, gitu ya. Kenapa? Karena letih, gitu ya. Karena mungkin pekerjaan sudah terlalu banyak, sehingga mungkin untuk memuji itu jadi kurang, padahal panik dan sebagainya. Maka sebagai seorang suami, berbanyaklah memaafkan istri-istri supaya tidak masuk dalam kategori perbuatan seperti ini. Tapi jadi pak surga kalau udah maafkan lah gitu. Mungkin itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.